Oke. Ini penjara Pak ya? Ya, menurut informasinya mbak-mbak saya itu pada Ya. saat yang tahu akan proses Pembuatan Rola Songo itu, orang yang bekerja itu males-males itu kalau ngesel ini katanya di sini. Ya. dan masuk akal Pak. Tralisnya rangkep-rangkep soalnya Pak. Nah, kayaknya gitu. Iya. Bentuk luar penjara era Belanda Pak berarti ya. Ini era Belanda. Nah, ini kan cukup ini loh, ciri khas untuk Belanda itu. Ininya, Ya. engselnya ini, saya mengerti engsel. Iya. Nah ini sekarang kan nggak ada engsel model kayak gini. Kalau nggak tahun-tahun dulu lah ini. Nah, engselnya ini mas, Iya. ini kasih. Dan ini bentuk kayu gitu ya. Kayu jati. Kayu jati ya. Iya. Ya. Loh. Kita masuk di bagian dalam penjara yang diperuntukkan pada masa era apa itu Pak? Masa-masa era pengerjaan Rola Songo yang lama itu. Nah itu kan jadinya itu tahun 1857. Nggih. Nah proyeknya awalnya tahun berapa kita alam nggak ngerti. Cuma yang jelas prasastinya saya lihat itu 1857 kan berarti menurut saya itu pada saat dia bisa mulai action lah istilahnya, mulai operasional. Nggih. Berarti mulai diresmikan. Iya. Pembuatannya jelas sebelum itu kan ya. Sebelum 1857 mulainya Nggih. tahun berapa, karena dulu tuh kerjanya manual, Nggih. ya bertahun-tahun lah mas. Oh dulu tuh alat Yang membuktikan kalau ini itu penjara itu apa Pak? kalau yang membuktikan itu belum ada. Dari Tapi sisi- yang jelas Dari sisi cerita Mbak Buyut saya dulu Ya. yang berdomisili di sini, karena saya kelahiran sini asli, mendengarkan lah, kebetulan ayah sendiri dulu bekerja di sini sebagai pegawai pada saat di gedung ini aktif di tempat PU Kabupaten dulu sampai ayah saya pensiun. Begitu pensiun orangnya habis akhirnya gedungnya sampai kosong sampai sekarang ini, akhirnya sekarang menjadi milik asetnya Balai Besar provinsi. Yang mengidentifikasikan kalau ini penjara dari sisi bangunan apa kira-kira Pak? Menurut saya, Nggih. saya ini karena keadaan bangunan ini Iya. atapnya aja dari cor tebelnya kayak Atapnya gitu. dari cor, terus Nah di sini dulu pernah ada lubang tapi duruk. di sini pernah ada lubang ya. Iya dulu tapi duruk. Nah ini dibikin 2 lantai, belakangnya dibikin ini 2 Ini lantai. 1 lantai. Terus tralisnya double ini Pak ya. Ya tralisnya ini double. Kalau ini rumah penghuni atau Hunian hunian nggak mungkin kayak gini gitu loh menurut nggak saya. mungkin setebal ini dan pakai dinding cor Pak ya. Dinding atap cor. Iya, sorry atap cor. Atap cor. Jadi Nah ini bisa kita katakan setengah penjara bisa. Kalau saya bilang gudang, masa gudang cuma segini gitu loh. Gudang kan seperti itu, gedung lainnya itu kan besar-besar. Besar gudang. Nah ini kan hanya ukuran berapa sih? Kalau gudang dengan pengamanan dinding cor dan tralis baja rangkap berarti untuk penyimpanan benda istimewa. Itu bisa jadi. Nggih. Atau Nggih. untuk ya katanya kalau ada pekerja yang belum itu dimasukkan sini, mungkin dikapokno atau apa nggak tahu lah. Efek jera. Mungkin bisa jadi pada saat zaman proyeknya. Nggih. Tadi analisa jenengan tentang lokasi sekitar sini apa Pak dulu Pak? Lokasi yang jenengan hubungkan dengan tadi yang kita bilang waktu jalan Ya. dengan pabrik mana? Ya, Ngumpul gini kerep, loh. ngumpul kerep ya. Kalau saya pelajari, ya belajar ini namanya, Iya. belajar otodidak ya. Nggih. Usia saya juga belum tahu persis pada saat Nggih. tahun itu. Nggih. Kan di sini ada pabrik Virtus dulu. Pabrik Bertus di Wates, ya. Atas ada pabrik gula di Gedek. Iya. Terus sama bangunan Belanda di daerah Petengan itu mana Kacau Mata itu banyak. Daerah Manggarsari, bangunan ya Petengan Belanda. Terus daerah Maja itu apa? Nggih. Manggarsari itu kan Iya. yang ditempati orang-orang kan banyak rumah Belanda. Semua Pak, Nah, tinggal sampai Belanda. sekarang itu kan yang memiliki sebagian dari PTP pabrik gula. Iya, Gedek. oke. Nah menurut itu dulu itu di sini kan tepi sungai ini mas. Iya. Di sungai kan ada bekasnya patoke
apa buat nyantono perahu-perahu itu loh. Dermaga berarti. Nah, mungkin dermaga kapal kecil-kecilan gitu. Tapi itu air Rolak Songo yang lama itu kan untuk ngatur air ya sama dengan sekarang. Iya. Nah, mungkin kapalnya kecil-kecil, katanya Mbah dulu itu buat ngangkut itu loh apa? Semacam rempah seperti gula, beras, hasil bumi, mayur, hasil bumi sini langsung ke tolak ke dinaikkan itu apa kapal kecil-kecil itu ceritanya mbahnya mbah saya juga itu terus dibawa ke laut lepas kan dekat ini ke laut Porong itu kan terus berarti langsung lurus ke timur Pak ya? Iya lah kemungkinan di sana kemungkinan loh menurut analisa saya waktu itu kan Belanda sudah punya kapal besar. Oh, bongkar muatnya di sana. Nah, mungkin itu bisa jadi Mas. Soalnya dulu itu kan istilahnya lalu lintasnya zaman segitu itu kan daratan masih terbatas. Iya, model transportasi dulu memang pakai air. Ya daratan ada tapi terbatas. Jadi, itu kalau peresmiannya Rolak itu monumennya saya lihat sampai sekarang saya sendiri lahir di sini itu 1857. Akhirnya tahun 1920 ya. 73 atau 74 itu. 73 Pak. Yang baru ini ya. Nah, itu kan sudah Bapak Insinyur Sutami. Iya, 73 ya. Nah, itu pembaruan itu sudah. Pembaruan. Berarti waktu era pembangunan Rolak yang modernnya sekarang jenengan menangi Pak nggih. Jenengan pirsa nggih. Saya sudah kelas 3 SMP itu. Jadi masih ingat Pak nggih? Ingat. Terus ada informasi waktu penurunan debit air dikuras, penyusutan debit air waktu bangun itu ada penampakan sayap pesawat itu benar nggak Pak? Nah ini kalau pesawat ini saya pernah dulu menyaksikan ada orang Belanda kesini itu, tapi saya kan masih kecil belum tahu persis apa yang dimau tuh Mas. Iya. Itu ada orang Belanda sini itu ya ngeker bahasanya saya dulu ngeker sungai. Nah terus mbak saya cerita di situ dulu memang ada salah satu pesawat kecil yang isi 4 orang itu jatuh sungai. Dijatuhkan atau jatuh nggak tahu saya itu. Dan yang cerita itu mbak jenengan ya? Ya mbah saya dulu yang sudah meninggal itu. Cerita-cerita kata dulu ono motormu londo kan ditahu orangnya. Kecemplung kali nok Rolak. Gitu. Berarti jenengan tahu persis karena jenengan adalah warga sini dan bertugas berdinas di sini Pak. Iya sekarang. Luar biasa. Dengan pengalaman jenengan suka duka niki Pak. Sing paling seneng jenengan itu tugas pasten pundi Pak? Untuk lokasi sini. Nggih. Kalau tugas itu memang karena tugas, karena ini hal yang wajib saya lakukan karena ini tugas dari sebuah instansi. Saya bertugas lebih senang di sini ya. Nah, tapi yang paling berkesan ya itu pada saat saya mengunjungi sini itu ya karena gedungnya keadaannya kayak gini Mas adalah gangguan sing klotek sing melihat orang yang seharusnya tidak bisa saya lihat itu pernah gitu. Oh gitu. Semacam makanya sampai sekarang itu dibikin banyak orang paranormal yang masuk, dibikin ini, bikin itu. Ritual uji nyali. Nyari pusaka. Dan gedung ini memang sudah terkenal Pak, terutama di kalangan Rolak Songo. Kalangan teman-teman YouTuber. Oh iya, sering kesini Pak ya? Ya kayak Mata Langit, Mojokerto Misteri atau Terang Barang itu kan ya sudah masuk ke sini. Matur suwun Pak, waktune Pak, bincang-bincangnya. Gali sejarah Nggih. Bagi teman-teman YouTuber yang kepingin tahu persis sejarah gedung tua yang ada di Rolak Songo, di Pohon Besar Rolak Songo ini, silakan menghubungi Bapak siapa Pak? Pak Darmaji. Beliaunya ada di rumah yang paling timur. Ya, gedung yang paling timur. Gedung paling timur. Bisa ditempati lah, masih layak. Yang masih layak ditempati ya. Langsung hubungi beliau. Angsal Pak nggih. Asal. Nggih, daripada ngambil kesimpulan sendiri tidak ada kecelakaan karena ketiban genting atau ketiban kayu.
yang atapnya rusak itu kan juga masalah. yang bertanggung jawab jenengan nanti. Nggih. 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 Dari luar biasa.